Dari semua yang kami lakukan di berbagai daerah termasuk di Maroko, di Turki bulan kemarin, itu yang menurut saya paling serius dan punya tempat khusus di hati saya itu Salahuddin dan UGM ini. Ini nggak karena nggak ngerayu ini. Karena gini Mas Musle, tanya sama beliau. Sekarang Anda tahu orang jilbaban di seluruh Indonesia. Ya. Ketika kita bikin Salahuddin, ketika ada dakwah kampus di UGM, itu tidak ada orang berjilbab. Belum ada di seluruh Indonesia, nggak ada orang berjilbab, paling pol kudungan. Dan orang mungkin mahasiswa UGM kudungan, yang kudungan pasti orang desa-desa. Jadi waktu itu belum ada orang berjilbab ketika Salahuddin berdiri, ketika ada dakwah kampus di Masjid UGM, meskipun waktu itu belum punya masjid, ya. Nah, saya ingin katakan sama Anda jangan lupa sama sejarah ini. Kalau Anda ngomong mengenai dakwah kampus, ya, dan dakwah kampus itu kemudian diizinkan Allah untuk menggulirkan banyak sekali perubahan kebudayaan Islam di seluruh Indonesia, maka perintisnya adalah dakwah Islam di Masjid UGM. Ini zaman kue durung lahir, bapak ibumu urung ketemu ning terminal kae, ya toh. Itu tahun berapa Mas Musle? Tahun 76, tahun 76. Nanti biar Pak Musle nambahin bahan ya. Jadi dakwah kampus itu kan pengaruhnya besar setelah itu di seluruh Indonesia. Setelah ada dakwah kampus, maka ada keberanian dari segmen-segmen yang lain untuk juga berdakwah. Sekarang ini tidak hanya kampus, tidak hanya departemen, 403 satuan batalion tentara sekarang kalau ulang tahun itu tidak hanya lomba standen sama bela diri, lomba qosidah. Coba tentara lomba qosidah, kok nampuh kuwi kan. Kuwi malaikat bingung meneh, wih tentara qosidahan itu kan. Nanti saya mohon Mas Musing nambahin. Ada dua rintisan dari UGM. Jadi kalau kemudian reformasi bergulir, sebelumnya ada mahasiswa berkumpul, rembuk, namanya kelompok diskusi. Kelompok diskusi di seluruh Indonesia itu yang pertama ada di UGM, yaitu kelompok diskusi Sabtu, Mas Toyibi, Mas Lukman, Mas Fanani, Mas Samhari Baswedan dan lain sebagainya. Itu kelompok diskusi pertama. Jadi setelah UGM bikin, seluruh Indonesia bikin. Jadi Anda ini pelopor. Jadi dakwah Masjid UGM harus meneruskan tradisi kepeloporan nasional di bidang-bidang yang baik. Monggo Pak Muslih ditambahi hal-hal yang penting dari sejarah waktu itu supaya teman-teman tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun dan teman-teman yang lain. Jadi saya tadi sebelum Cak Nun naik panggung beberapa menit rasa dengan Profesor Hedi dan Prof Edi, saya ngatakan rasanya koyo renang UGM gitu. Ini makhluk asing kalau tahun 70 80-an. Nggak ada kalau misalnya ada orang pakai baju koko malam-malam ke UGM, ki wong edan apa ya? Lah iya aneh gitu. Jangan berharap tahun-tahun itu lalu ada pidato rektor atau assalamualaikum, iki wong keliru wong edan iki nang ngene gitu. Jadi makanya dulu sampai ada istilah UGM tahun 70 itu yang namanya UGM itu singkatan dari Universitas Gak Duwe Masjid. Itu UGM itu. Ya. Tapi kita lalu bersepakat, ayo kita buat kegiatan jamaah, lalu muncul jamaah Salahuddin. Jadi yang dikatakan oleh Cak Nun itu pertama kali ada lalu aktivitas tarweh, lalu dengan orang nyanyi, Saya tadi katakan pada Pak Edi dan Pak Edi Mei, nek delok wong jilbaban begitu dulu ya kira-kira bangsa kudungan bakul pecel kan itu, yang ditritisan. Yang melakukannya diseret-seret, mahasiswa UGM gak ada, jilbaban apalagi. Dan Cak Nun itu, saya menjadi saksi, itu yang pementasan, kalau nggak salah namanya apa, Lautan Jilbab.
Wah itu geger, karena apa? Dulu orang pakai jilbaban itu bisa dikeluarkan dari sekolah. Bisa dikeluarkan dari sekolah gara-gara pakai jilbab. Coba, kan elok tenan toh, Fir'aun lebih kejam apa? Tidak hanya sekolah Pak, Ya. dari kantor dikeluarkan. Anda ngelamar kerjaan pakai jilbab tidak akan diterima. Saya belain karyawan-karyawati di Jalan Solo, di toko-toko besar itu yang pakai jilbab pasti mereka dikeluarkan. Dan kalau jam 5, setengah 6 sore mereka sedang banyak pembeli, terus mereka sholat, mereka akan dipecat oleh juragannya, dan saya menemani teman-teman itu semua sampai ke pengadilan. Nah alhamdulillah dari UGM inilah jilbab akhirnya tidak hanya diterima oleh masyarakat dan pemerintah, tapi menjadi ikon yang terpenting dari umat Islam Indonesia sampai hari ini. Ya itu bukan tanpa resiko, saudara. Jangan bayangkan bahwa wah zaman dulu kan aktivis hilang kan biasa gitu loh. Aktivis ditahan kok balik lagi itu agak aneh gitu loh. Loh iya ratusan mungkin, cuma kita kan nggak teliti Cak Nun. Sopo sing Iya, hilang, Mas. sopo sing ora itu. Temen anak-anak sekarang tidak bisa membayangkan bahwa waktu itu serius Mas. Nek saiki kowe arep piye ra masalah. Nek saiki, nek zaman semono, temen Anda di IKIP situ tidak mau berdiri ketika Pak Harto masuk ruangan, dia masuk penjara 3,5 tahun. Itu serius. Ada Petrus, Anda tidak balik, mbuh ning ndi, itu sangat mungkin, dan minimum Anda ditahan di depan Gramedia di Korem sana. Jadi saya ngeluarin mahasiswa dari Korem ketika ditahan itu berkali-kali gitu loh. Alhamdulillah saya tidak termasuk orang yang dipenjara karena saya lebih besar dari penjara, dilebokke ra iso. Dilebokke ra iso. Malah jebol penjarane ya. Jadi akhirnya mereka enggak ngapa-ngapain sama saya bebas sampai hari ini. Gitu. Ya Pak Muslih ya. Ya. Jadi iklim yang tadi diceritakan oleh Cak Nun, sebenarnya suasana toleran dan sebagainya itu dikembangkan. Bukan berarti lalu yang berjuang di Jamaah Salahuddin waktu itu semuanya sudah pakai jilbab, belum juga. Nggak ada. Gitu. Nggak ada. Bukan semua, orang tidak pakai ada jilbab. satupun. Nggak ada satupun. Ya, ketika mulai dirintis, jadi gini, tidak hanya Salahuddin UGM tapi juga Salman ITB. Jadi saya ulang alik Salman, Salahuddin, dan di sana kita digerobok tentara bener-bener. Jadi saya sama Kiai Kanjeng dihentikan oleh tentara di Masjid Salman itu sampai kita pindah tempat pada waktu itu. Ini bukan soal heroisme ya, bukan soal kepahlawanan, tapi Anda harus tahu apa yang terjadi yang sekarang Anda nikmati. Kalau Anda tidak bersyukur kepada apa yang Anda nikmati sekarang dan Anda tidak mengal-fatihai orang yang dulu merintisnya, nanti surga Anda di korting dikurangin dikit. Nah, ini mengguyon ya, tapi apa yang disebut Pak Muslih nanti mungkin bisa kita perluas detail-detailnya. Tapi pokoknya alhamdulillah Masya Allah akhirnya di jilbab itu ya orang mesti jilbab mesti apik ya ora. Tapi kan ini kan bukan saya belain jilbab waktu itu, saya belain hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri gitu loh. Jadi aku belo ono cawe wedok milih jilbaban tak belani, nganti tekan pengadilan nganti Surabaya Makassar tak belani, sing milih muda tak belani, muda kono aneh ya ora ono to sing milih muda lah kan gitu kan. Entok nek kowe arep milih ngono mlaku ning Malioboro kae sangkek kantor pos muda ora apa-apa, cawe wedok 10 gandul ya ora apa-apa. Pak Muslih seneng banget mesti njur pit-pitan kae to. Pit-pitan karo gawe kacamata ireng. Lho kok kacamata ireng anek ngelirik rono ora ketok ya to. Oke teman-teman sekalian, jadi 3 hal. 1, pelopor kelompok diskusi kesadaran politik dan intelektualisme itu UGM dan ITB. 1. Nomor 2, pelopor dakwah kampus adalah Masjid UGM waktu itu di situ di gelanggang mahasiswa ya, Jamaah Salahuddin dan Jamaah Salman di ITB. Nomor 3, lautan jilbab kita belain jilbab kita belain bener-bener sampai kita mementaskan 2 tingkat, yang 1 puisi, yang kedua drama lautan jilbab yang kolosal
Dan sebenarnya sampai hari ini hasilnya merupakan rekor terbesar, terbanyak dari penonton teater yang pernah ada di Indonesia. Itu drama Lautan Jilbab. Kalau dipentaskan di depan di Boulevard sini, Anda bisa bayangkan itu 15.000, 20.000 ya. Puncaknya malah tidak di Jogja. Lautan Jilbab dipentaskan di stadion di Madiun yang datang resmi dengan bayar 35.000. Tidak pernah ada teater sampai 35.000 penontonnya, dan itu adalah Lautan Jilbab. Bukan Lautan Jilbabnya yang saya ingin katakan sama Anda. Kalau Islam punya rekor pasti tidak akan diakui. Kan gitu ya toh? Punya rekor apapun, nah Islam ora diakoni. Waktu itu belum ada MURI. Ya, dan seandainya ada MURI, kita juga nggak akan daftar ke MURI untuk diakui oleh MURI, karena MURI sendiri tidak pernah punya rekor apa-apa. Hanya orang bodoh yang minta diakui oleh orang yang ya toh? Ya toh ya tadi. Mosok profesor untuk jadi profesor ditandatangani guru TK. Jadi ya ndak apa-apa, ndak daftar ke MURI ya ndak apa-apa. Cuman kalau kita kan ndak akan minta seperti itu, karena saya kasih contoh Pak yang kemarin di Pura Wisata itu grup kesenian yang mementaskan tari Ramayana itu pentas selama 36 tahun Pak Gede. 36 tahun non-stop tiap malam. Dan itu kan dahsyat, itu kan 36 tahun terus-terusan. Dan mereka tidak bangga, karena mereka bekerja dengan tekun dan lupa bahwa itu hebat gitu loh. Mereka baru merasa bangga setelah diakui oleh MURI. Terus saya bilang sama mereka, Pak, kok sumringah setelah diakui MURI toh? Sebenarnya sampean harus sumringah karena kalian alhamdulillah istiqomah 36 tahun. Nggak usah diakui MURI pun sampean sudah hebat. Itu akhirnya saya bilang gitu. Kok sekarang sampean gembira setelah diakui MURI? Lah MURI dhewe kuwi pentas pisan sungi ora tahu. Itu loh, ini saya nyicil cara berpikir ya.